Hai guys, kita bersama Derby. Banyak yang bersuara tentang si Anies. Guys, kita harus terus gaungkan ya bahwa masjid itu tempat ibadah, tempat suci. Jangan kotori oleh niat hatimu hanya ingin tentang duniawi Anies. Kita akan bahas nih banyak yang speak up untuk Anies mengenai dia menjadikan masjid sebagai tempat berpolitik. Langsung aja ke dia, pressingnya. Anies Baswedan nampaknya sedang berusaha bangkit kembali. Semula, orang melihat dia sudah tidak perlu lagi diperhitungkan. Dia gagal ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI, gagal kemudian menjadi presiden, dan juga bahkan tak berhasil lolos menjadi salah satu kandidat gubernur DKI. Banyak yang menyangka dia sudah selesai. Tapi ternyata kita sama sekali tidak boleh memandang rendah Anies. Sejak awal 2025, dia muncul di berbagai acara dan dia bikin pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas konfrontatif. Salah satu acara terpenting adalah Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM 3 Maret. Dia bilang, ya kan? Betul kan? Ada agenda politik di balik itu. Supaya nama itu nggak tenggelam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana narasi Indonesia Gelap Jilid kedua harus terrealisasi. Ya mereka menggerakkan massa, memprovokasi massa di masjid-masjid. Orang-orang ini akan melampiaskan segala isi hati kita kepada Anies Baswedan, guys. Lihat Imam Mahdi palsu ini, bulan Ramadan loh. Di dalam masjid sanggup memprovokasi umat. Belum lagi apa katanya, nanti kalau ada pemilu pilih yang benar. Udah paling benar nggak milih lu Anies Baswedan? Indonesia udah benar tidak memilih seorang bapak politik identitas. Nyatanya apa? Udah berapa banyak kasus mega korupsi yang sudah terbongkar Anies? Si Imam Mahdi palsu. Next. Membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Kau dikasih waktu 5 tahun membangun ibu kota, tugu bambu yang kau hadirkan. Bangun ibu kota itu bukan seperti Anda resmikan gardu listrik, bos. Lagian kalau mau yang cepat, maka bangun tugu bambu mesum. Itu bambu mesum. Cepat dibongkar. Kalau mau yang cepat, maka bangun tugu sepatu. Itu juga cepat dibongkar juga. Dan kalau mau yang cepat, maka bangun sirkuit Formula E. Itu juga cepat berlumut. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Apa tuh? Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam. Goblok Anies. Kalau Bandung Bondowoso jadi kontraktor IKN, maka Anies adalah kontraktor parkir air. Baik, sonde. Semua dilemparkan balik ke dia. Karena dia punya jejak rekam yang nggak bagus, parah, nggak bagus banget selama dia menjabat gubernur di Jakarta. Kok dengan enteng dia hanya mengkritik mengenai IKN? Sabar bos, Pak Jokowi nggak pernah ngomong bahwa ini proyek yang 5 tahun, nggak. Bahkan mungkin sampai 2045 bahkan. Fair dong, fair. Fair dong, ya fair, nggak kayak kau. Mengkritisi bla 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 bla. Padahal yang kau kritik itu jauh tinggi di depan kau. Bahkan yang kau kritik itu adalah orang yang pernah mecat kau, Anies. Sadar diri dong. Oke. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Pada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Kalau anggaran mau dipotong boleh, tapi jangan banyak-banyak staf khusus. Yang tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Sebenarnya urat malunya di sebelah mana sih? Ingat ya, ini orang-orang lagi pada kerja loh. Mulai dari presiden, kepala daerah, dan semua elemen masyarakat sedang pada kerja.
datang ke daerah terdampak bencana, bantuin masyarakat, mencari solusinya, minimal mendekatkan diri terhadap masyarakat, biar masyarakat lebih tenang, aman, karena pemerintahnya peduli dengan bencana yang terjadi. Ini malah nyinyirin pemerintah yang kerja di dalam masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang ngomong kalau Islam rahmatan lil alamin, nah dengar ceramah kalian-kalian ini jauh dari rahmatan lil alamin. Ini mah provokator, bikin masyarakat nggak tenang, bikin masyarakat kacau. Maaf, sorry, saya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memakai masjid juga untuk menyusun strategi perang, untuk memilih para khilafah dan segala macamnya, tapi bukan untuk mengacau balaukan negara sendiri. Kalau sudah jelas ya, kalian hari ini melihat Presiden Prabowo dan semua bawahannya melihat masyarakat yang sedang ada musibah, malah diem, malah hare-hare, cuek. Ya boleh ngomong gini, ini orang lagi pada kerja. Itu loh guys yang mau aku angkat kali ini. Di mana hati mereka ya? Yang mereka nyinyirin itu sedang berbuat kebaikan gitu loh. Aduh, gini, simpel gini. Ada orang nih, ya dia paham banget agama, ya, tapi dia nggak pernah melakukan kebaikan. Dia ngomong kebaikan tuh ya di mimbar doang. Bahkan saat orang yang nggak melakukan kebaikan dinyinyirin sama dia di mimbar. Tapi ada orang nih yang dia ibadahnya itu ya dia tahu dia beribadah dan dia nggak pernah tunjukkan itu. Tapi dia sedang bekerja ini, sedang bekerja berbuat kebaikan. Sementara orang yang nyinyirin ini orang, ya orang itu tadi yang dia nggak pernah buat kebaikan, tapi nyinyir mulu. Yang dia nggak bisa kerja tapi nyinyir mulu. Itu dua orang itu, Anies sama Ganjar. Jakarta apa yang dibuat sama Anies? Jawa Tengah akhirnya aku terbuka mataku. Emang apa yang dibuat Ganjar? Ini harus terus kita kasih pemahaman ya. Jangan sampai masjid tempat yang suci dikotori oleh hati yang kotor. Hati siapa? Anies sama Ganjar. Oke, next. Membangun ini cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Bener banget, Abah. Membangun ibu kota itu sangat sulit sekali. Bahkan untuk meninjau lokasi banjir aja harus naik helikopter, harus naik perahu karet. Sulit kan? Ya sulit sekali, Abah. Kata siapa mudah. Tapi ngomong-ngomong soal bangun ya, Bah ya. Kalau menurut saya, sebenarnya kalau ngebangun jembatan, ngebangun bandara, ngebangun sekolah, atau gedung-gedung apa gitu ya, sebenarnya mudah kok, Bah. Kalau udah ada dananya, yang ngurusnya cepet, yang kerja juga cepet, ya pasti bisa lancar dan cepet jadinya juga. Tapi kalau yang ngurus, pemimpinnya lelet, ya bertahun-tahun juga nggak bakal jadi tuh bangunan. Apalagi kalau sampai mau ngebangun ibu kota ya, semuanya juga butuh proses, Bah. Nggak mungkin lah sekejap mata. Apalagi Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kan baru menjabat beberapa bulan. Ya kita tunggu aja, kita doakan aja semoga Indonesia ini lebih maju ke depannya, pembangunannya merata. Dan yang kedua ada loh, Bah, bangun yang lebih mudah, yaitu bangun kata-kata. Ya sama kayak Abah, pandai membangun kata-kata, merangkai kata-kata. Langit akan kuguncang, samudra akan ku lewati. Kita akan menggelegarkan samudra. Itu aja kerjanya dia. Cuap-cuap dengan kata-kata manisnya dia. Yes, kata manisnya. Semua orang paham lagi kinerja dia. Belum sebutkan ini. Ketika dia mengubah nama-nama istilah yang aneh. Rumah sakit jadi rumah sehat. Ini orang kerja tuh gak bisa. Tapi merasa bisa kerja. Ya Tuhan. Ini orang pernah magang 5 tahun jadi gubernur. Gagal. Gak diterima ketika dia pengen jadi presiden. Nah, tantrum sekarang.
Nggak ngaca deh orang asli. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi. Setelah kalah dari Pilpres, Anies ini kelakuannya sudah seperti Amin Rais, menjadi aktor pemecah belah bangsa ini. Orang seperti ini mau bermimpi menjadi pemimpin di masa depan itu tidak akan pernah terjadi. Orang Indonesia ini masih waras. Hanya orang gila yang bisa pilih engkau jadi presiden. Hanya ketum partai yang gila yang bisa mencalonkan engkau sebagai presiden. Kalau orang yang sehat, pikirannya normal, tidak akan pilih engkau. Jadi jangan pernah berharap menjadi presiden, ya. Dan kau kalau tidak salah punya gelar profesor, tapi kelakuan dan adabmu itu tidak menunjukkan bahwa kau seorang profesor. Anehnya kau bisa kampanye di masjid, ceramah sambil menjelekkan orang, menyindir orang, menjatuhkan orang pada saat kau ceramah di masjid. Otakmu itu taruh di mana, Nis? Heran saya. Sekarang kau itu hanya masyarakat biasa yang diatur oleh pemerintah. Jadi ikuti saja, berbuat baik saja. Kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di masa depan, taburkan kebaikan. Masih ada 5 tahun dari sekarang untuk pemilihan presiden. Siapa tahu pada saat kau berbuat baik, orang ingat kebaikanmu, kau dipilih. Enggak, bukan. Jadi pemimpin tuh nggak cukup hanya sekedar baik. Kalau baik dia pemimpin agama aja, jangan jadikan diri sebagai presiden. Yang bisa kerja nggak nih orang? Dia bahas efisiensi. Aku akan buat khusus video mengenai efisiensi Anies. Ya, efisiensi Anies versus kelebihan bayar Anies. Karena dia kok gencar banget menolak mengenai efisiensi, disindir pakai efisiensi. Ya karena dia pelaku kelebihan bayar. Kita akan bongkar lagi ya, bongkar lagi dana-dana yang siap dia makan oleh tikus-tikusnya Anies ketika dia menjabat jadi gubernur. Di video selanjutnya kita akan up guys. Thank you. Bye bye.